ini kan lagi nih kita mau klarifikasi kemarin emang beneran coach itu ngamuk-ngamuk. Dia selain yang di video viral pukul-pukul semua diludahin. Gak akan di videonya ya. Semua anjing, Kan gak ada suaranya ya. Kalau ada suara anjing, wah semua kata-kata kasar. Waitersnya dibuka-bukain dasinya, copot-copotin dasinya. Semua tong sampah ditendangin. Nah orang kita itu pilih klub yang trofinya banyak, biar bisa dibangga-banggakan. Makanya mindsetnya itu bingung. Kalau lu lihat Real Madrid lah, bang. Ya 15 trofi Champions League, oke. Terus lu untungnya apa? Apa yang lu lakukan? Apa yang membuat lu berbeda dengan orang lain? Hanya karena lu dukung Madrid, emang lu tiap tahun beli jersey officialnya? Enggak juga. enggak. Ya kan? Emang lu pernah ke Madrid? Kagak, paspor aja nggak punya. Emang lu bisa Spanyol, Inggris aja nggak bisa. Benar. Lu keluar RT aja nyasar. Benar. Beraknya tiduran, beraknya. Iya. Lagi makan. Gayanya sejuta gitu. Kayak die hard fans, peler lah die hard. Gue demen nih kalau begini. Proses itu lebih penting daripada mental. Kalau lu prosesnya bener, hasil akhirnya pasti bagus. Mungkin nggak langsung tapi eventually akan bagus. Tuh coy, udah jangan main dukun-dukun lagi coy. Apa? Dukun-dukun lagi, pesugihan lu. Gila lu, udah jangan tuh. Udah ada hukum. Karena semua orang mau instan. Ini Sampai poin sih. kopi instan, mie instan, semua diinstanin di sini. Nah yang di highlight tuh yang di Clippers tuh yang begini harusnya ya. Jangan pas dia marah-marah mulu. Betul. Yes, dan kita sudah hadirkan raja terakhir. Oh iya benar. Luar biasa. Raja terakhir pesepak bolaan Indonesia nih ya. Persepak bola Indonesia ini raja terakhirnya. Tapi jauh-jauh tadi pukul lu. Makanya gua agak jauh sekarang nih. Gua bikin konten sama dia 2 kali ditendang, 1 kali dibakar. Apa Koci? Tapi itu nempel banget karena waktu yang gue di Bali yang Arsenal dia nendang gue tuh. Ada yang ngomong gini. Berarti lu orang kedua setelah Pican yang tadi ditendang Koci. Anjing orang notif segitu dihitungin. Lucu banget tuh. Jadi ini konten gue ngeledekin Koci mulu. Koci awalnya gini, gue tendang gitu loh. Akhirnya ada momen dia nendang beneran tapi dari atas kan gak kelihatan cuma duk gitu loh. Ada Koci nih luar biasa. Ada Koci, thank you Koci ya. Dan udah mau ke podcast yang kata Mamat apa? podcast degradasi. Kurang ajar banget. Kurang ajar. Ini podcast setara offside duo. Gitu dah. Kita udah secara insert ya yang Jadi gosip. Wanco itu pengetahuan bolanya Banget. Bentar, lu kok bisa kepikiran dengan ilmu bola 0,001%, tapi bikin akun bola gitu loh. Tapi bikin akun bola. Lu nggak bisa bikin akun stand lucu-lucuan kayak horor kayak apa? Kenapa bola? Koci. Tiga-tiga nggak ngerti bola gitu. Sebenarnya gini, kalau kita tuh sebenarnya bukan yang kayak ahli-ahli. Kita seneng ngomongin bola aja. dan kita tuh pelaku Koci. Wancoy, LO wasit. betul. LO wasit. Enggok. Apa? Mukanya kayak pengrajin bola. Kayak orang Tasik. Pican, Tangerang. ya, Pican tukang niupin bola. Di Tasik. Nah, kita suka bola banget Coach. Jadi gua tapi memang secara ilmu ya kita tahu lah sebenarnya ngikutin bola dari kecil segala Lu macam. masih ngikutin Liverpool dong? Masih. Gua masih ngikutin banget sampai sekarang. Ya, tapi emang sih Coach Pundit nih tangannya tajis pendek banget tangannya. Geli gue ngeliatnya anjing. Geli banget. Anjing. Kayak bewot kayak anak sepeda. kenapa sih harus dikomen? Tapi geli tuh dari sini ngeliatnya. Kelihatan ya. Nggak apa-apa lah. Tapi emang gue masih ngikutin. Cuman gue sekarang kan semua konten bola yang ada di kita semua kan serius Koci, ngomongin apa segala macam. Nah ini mah Dan kita nongkrong bola aja Coach, pecinta bola gitu. Jadi emang market kita mau cari orang-orang yang malam-malam lagi mabok gitu, dah suruh nonton ini. Jadi kayaknya Mamat bener ya.
Anjing calon degradasi. Anjing. Tapi kata Mahmud udah mulai naik ke papan tengah. Tapi apa kan yang suka ada award itu siapa yang bikin? Jebret ya? Jebret kan suka bikin award tahun ini newcomer. Pendatang baru terbaik Kayaknya enggak ada, kayaknya enggak bakal. Gua udah bayar Jebret. Pasti Jebret dibayar. Gampang banget enak. Dulu, makanya kita ngundang lu supaya lu tahu pengetahuan bola kita tuh luar Segoblok biasa. apa? Gue ngobrol sama dia kemarin ngomongin bola mulu. Dia lo sama Koci tuh kayak, lo ngobrol tuh ya kita belajar tentang taktik, apa segala macam karena dia Lo pengen, gue 2 hari di Bali 24 jam, 2 kali 24 jam ketemunya dia terus. Mau kemana? Dia lagi. Ngomongin bola lagi. Bola, orang mah harusnya networking di situ. Ngomongin bola terus. Tapi 2 hari 2 malam sama orang mabuk di Bali. Iya, mabok. Asli. Sampai restoran ditutup nih. Restoran tutup, kita kemana? Oke, kita kamarnya Tio. Lanjut lagi situ sampai setengah 2. Ini kan lagi nih kita mau klarifikasi kemarin emang beneran coach itu ngamuk-ngamuk. Dia selain yang di video viral pukul-pukul semua diludahin. Gak akan di videonya ya. Semua anjing. Kan gak ada suaranya ya. Kalau ada suara anjing, wah semua kata-kata kasar. Waitersnya dibuka-bukain dasinya, coba-cobain dasinya. Semua tong sampah ditendangin. Enggak, yang gue nggak habis pikir, lu kalau lihat di videonya itu kan kemang full ya. Iya. Ini kan ada satu yang agak kosong banyak space itu kan VIP kan, yang kita duduk. Iya. Kalau VIP kan undangan semua ya. Nggak mungkin gue mukulin orang yang gue nggak kenal. Kalau lo di tribun ya, mukul-mukulin kalau orang baru. ya. Iya. Ini kan pasti teman-teman gue semua. Oh mereka sengaja deket-deket kok bikin konten. Sengaja deketin. Tapi emang orang mah asal ketik aja biasanya sih itu. Tapi itu lucu sih. Karena gue lucu. Ekspresinya dia juga dapat kayak kesel. Ekspresinya tuh dapat dia, marah-marahnya. Grandpa, Arsenal Grandpa, fans. Yang kalah Arsenal besoknya malah gue yang viral. Iya. Koci emang lo viral per 3 bulan Koci kayaknya. Terakhir gak bener. Iya bener. Itu bulan lalu kok pas CFD yang di Kuningan gue protes, gue bikin video itu viral kemana-mana juga itu. Jadi gue sebagai teman, setiap dia viral, itu kok gue terlalu sering nyemangatin Koci ya. Dia terlalu sering viral. Udah gak usah deh kayak biasa. Enggak, dia udah biasa aja. Dia udah biasa. Nah, gue coba sebenarnya gue mau nanya juga, lu kalau digituin kan semua kayak gue nyamperin lu, ngeledekin, itu tuh biasa aja kan? Lu gak ada sakit hati kan? Ngapain sakit hati? Kan lu kan die hard Arsenal fans. Gue sakit hati kalau tiap bulan duit gue berkurang. Kalau klub-klub gitu ngapain sakit hati? Lu kan emang kalau Arsenal juara Champions League kemarin, emang gue lebih kaya? Emang gue Plaza Senayan makan gratis? Enggak. Plaza Senayan sakit hati. Jadi lu santai aja? Santai aja lah. Karena gue ngebahas tuh, pas pulang tuh di mobil sama si Dani. Gue gak sakit hati gak kan? Sebel, kesel juga ada kali keselnya Koci misalnya. Ya mungkin sedikit kesel aja. Kesel ada kan? Tapi bukan kesel sama teman-temannya, kesel sama hasilnya paling Koci ya. Iya. Paling kesel, anjing Arsenal kalah lagi. Ya, tapi kalau sama teman-teman dari ledekin mah, gue yakin enggak sih. Iya orang kayak sering begitu, kok gue sering ngeledekin mereka juga kok. Lu kali yang sering marah kalau Liverpool dikatain lu ya, lu marah. Iya. Iya. Dia ngeblok-blokin orang. Iya. Gue tuh paling gak suka banter. Karena gue suka masih ada bapernya. Karena dulu tuh gue gak pernah gini Koci. Gue gak pernah kalau misalnya tim lain kalah. Terus gue gak pernah ngeledekin tuh. Jadi udah gue ngurusin tim gue aja sendiri gitu. Nah yang lain kan kalah. Apa sih lu? Nah makanya gue gak suka awalnya. Gue kan udah gak main Twitter lagi ya. Tapi dulu kan gue rame. Yeah. Itu gue di Twitter ngeblok 13.000 orang. Bentar. Bukan karena gue baper. Justru pada suatu saat gue ngeliat. Tiap kali gue ngeblok 20 orang. Kok yang gabung 50 orang gitu loh. Jadi untuk meningkatkan subscriber gue blok-blok aja. Ternyata semakin banyak lo ngeblok, semakin banyak followers coy. Oh berarti blok-blokin aja. 3 kali. 3 kali lebih banyak. Lama-lama gue gak full lagi mendadak. Di Twitter gue ada berapa? 500
700.000 atau berapa ratus ribu lah. Yang gue follow cuma 1.500 nggak salah. Nah, tapi ngomongin kemarin Arsenal kalah, gue jadinya tahu POV-nya Koci. Dia kan salah satu orang, kayaknya satu-satunya fans Arsenal di Indonesia yang bilang Arteta harus out. Iya. Ya. Iya kan? Ya sedikit lah. Hah? Sedikit apa ya? Nggak sedikit dari fans Arsenal yang pengen Arteta Ada juga out. beberapa. Ada juga emang. Ada. Tapi yang paling kenceng kan lu. Nggak yang agak smart gitu pengen Arteta out. Enggak, maksud gue akhirnya tahu POV-nya. Karena setelah itu besoknya di sosial media kan banyak tuh. Kan di Bali gue udah jelasin juga sama lo, masih inget nggak lo? Iya. Enggak lah, mabok Koci. Enggak, gua ingat. Orang gua telepon aja nggak diangkat-angkat lu. Ya kan lagi happy. Maksudnya gue tahu kayaknya backgroundnya dia kan dia fans Belanda. Iya. Yang main total football. Iya. Dan memang sama nih, gue juga sama. Kalau misalnya lu main defense tapi lu menang, kayaknya kurang betul. kurang pol gitu. Mendingan lu kalah tapi main bagus. Iya. Nggak apa-apa kalah tapi lu main bagus. Daripada kalah main Nggak, idealnya kan orang selalu tanya gue, lu pilih kalah main bagus Nah. atau menang main jelek? Ya. Kenapa pilihannya tidak main bagus dan menang? Oke. Nah, ideal apakah ada pelatih kayak gitu? Oh banyak, Pep bisa, Klopp bisa, Enrique bisa. Ya. Kenapa kita harus pilih main jelek dan menang? Enggak. Lu harus punya main bagus dan menang. Kalau nggak bisa, lu harus bisa kayak begitu. Baru lu bisa bersaing dengan yang juara ini. Karena masalahnya besoknya di sosial media tuh banyak statistik paling rendah. Paling rendah. Arsenal. 25%. 24,8%. Iya, paling rendah. Penguasaan bola. Iya. Ya. Kan insane gitu. Gimana mau cetak Shot on goal. Berapa? Kecil lah. Dikit lah, 4 kalau nggak salah. Even kalau gue ngelihat Bukayo Saka, dia cuma dapat 4 Passing doang. successful pass. Iya. 4 doang. Jelek banget bukan. Ini bukan terinspirasi dari Juve. Waktu Arsenal kalah sama Juve, ya Juve tanpa shoot on goal bisa menang 2-0 lawan Arsenal. Jangan-jangan terinspirasi itu Arteta. Coach. Enggak, itu bullshit lah. Itu kan cocokologi aja. Tapi kan menurut lu, Oh. lu mau nanya apa? Enggak. Lu aja. Nggak mau. Aku takut. Masa takut? Mas, takut sama Coach. Takut. Lu ngomongin bola Coach, sebelah Bang. dia ngeri. Coach, Nggak apa-apa coy. Kalau tanya jangan bola. Coach bisa bersih gini sehari mandi berapa kali. Itu coba. Tapi paling bersih ya. Paling bersih dari kita. Gede di Jalan Belanda. sendiri kalau dia. Emang di Belanda Iya, begitu. Belanda Cak. beda udaranya. Beda ya. Apa, saya mau nanya apa? Tadi gue mau nanya apaan tapi lupa lagi gue. Lu duluan dah. Oke, nah maksud gue gini, kalau secara komposisi atau materi pemain, menurut gue kalau Artetanya berani, kayaknya bisa deh ngelawan. Bisa. Iya kan? Bisa banget. Bisa banget. Iya dong. Wong, Chelsea udah membuktikan kok di Club World Cup. PSG, Ngalahin PSG. iya. Tapi kan Nggak ada World yang nggak Cup, bisa. nggak serius kali PSG-nya. Iya itu tetap serius. Iyalah. PSG kan ngincer trofi. Betul. Tapi bisa jadi nggak Arteta juga trauma waktu ngelihat Bayern Munchen di ayam-ayamin begitu, Coach? Ya, justru harus lebih pintar. Lu melihat pertandingan itu. Artinya defense-nya PSG kan jelek. Nggak Bisa bagus kebobolan juga, 4 iya. gol. Iya kan? Nah bagaimana lu bisa mencetak 4 gol tapi nggak kebobolan? Seninya kan di situ sepak bola. Yang gue Intinya ini masalah mindset kalau gue bilang. Benar. Lu harus punya mindset. Lu nggak boleh merasa diri lu inferior terhadap pelatih-pelatih yang sudah sukses. Justru harus punya mindset kalau mereka bisa, Pep bisa, gue juga bisa. Kalau bisa, gue juga bisa. Itu. Nah, gue nggak ngelihat Arteta punya mindset itu. Karena kalau mau jadi juara, jangan cuma sekali, beruntun. Baru lu you're good. yang kita sayangin ya kemarin first half aja anjir semuanya ngantuk gue beneran. Iya, bener. Udah lu 1-0 langsung, padahal kalau misalnya lu ngejar 2 aja. Kita lebih sering bercanda kok di situ. Iya, Karena bener. boring. Iya, karena boring ya. Itulah kalau match-nya bagus, bukan gue yang viral, match-nya yang viral. Karena match-nya hancur, gue yang viral. Dia mukul-mukulin orang. Tapi pantes, gue kan biasanya nonton highlight nih. Nah, Lamaan pas adu penaltinya dibanding pas itu. Di highlight aja udah bosan kan? Di highlight aja udah Jadi membosankan. kayaknya emang nggak ada sesuatu yang penting di pertandingan Iya. itu. iya benar. Bener. Tapi Arsenal turun lawan PSG, mindsetnya emang dari awal bertahan ya, Coach ya? Pasti kayaknya dah. Pasti itu ya. Enggak, bukan Arsenal, Arteta. Arteta ya? Beda. Artetanya. Iya. Emang dengan komposisi pemain yang diturunin, kalau Fiori dicadangin gitu-gitu, Coach ya? Emang udah ngincer defense aja udah gitu. Tapi tadi Pican nanya, tapi kan defensif itu Defense itu kan art, Coach. art juga. Dulu. Kan sepak bola tiap 5 tahun itu berubah.
Catenaccio is dead. Even Italia pun nggak main bertahan. Iya, Lihat sekarang klub udah Italia nggak main bertahan. Ya jadi lu harus move on. Udah nggak bisa jadi udah definitely nggak bisa dipakai lagi coach. Kayak gini. 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, yang juara Liga sama juara Eropa, berapa tim yang bermain dengan defense? Iya, mayoritas sih pasti yang Iya, bener. Menyerang. City. Semua. Iya. Berarti musiman Madrid. emang ya, Coach ya. Bisa balik lagi mungkin nanti ke depannya. Iya, tapi sekali feeling gue sih enggak. Feeling gue sih nggak akan sustain ya, nggak akan sustain. Iya. Iya. Kayak emang nggak seru. Jadi Iya nggak seru, main bertahan itu nggak seru. iya sih. Tapi kan fans Arsenal banyak yang ya emang yang penting kan Yang penting menang. juara. Mungkin nggak juara juga kan? Liga kan juara. Liga juara tapi Ya after 7 tahun dan 1,2 miliar beli pemain. Baru 7 tahun. Ini slot zero duit, juara tahun kedua dipecat. kasih tahu alasannya kenapa lu bilang Arteta out. Karena dia nanya, City bagus nggak season ini ya kan? Ya. Jelek. Jelek banget Iya. kan? Tapi City bisa Nggak nang stabil, nggak Arsenal stabil. sampai H-2 loh. Harusnya Arsenal kalau hebat 2 bulan yang lalu udah juara. Iya, iya. Karena kesalahan-kesalahan basic masih dilakuin Arsenal ya coach ya. Soalnya emang tengah musim udah leading jauh banget situ ya. Lu lawan Burnley rank 20, golnya lewat corner kick heading. Lawan West Ham dibantu sama VAR. Kalau nggak satu-satu seri nggak Satu-satu juara benar. lu. Iya itu kalau Itu rank 18 sama 20 yang terdegradasi loh. Jadi nggak sedahsyat itu. Cuman gue nggak ngerti lah mental Republik Wakanda ini menghalalkan segala demi trofi gitu loh, ngerti nggak? Pokoknya yang penting trofi ya sama. Gue bandingkan sekarang gue tahu kenapa KPK penuh. Semua menghalalkan untuk demi kaya kan? Iya. Mau korupsi mau apa yang penting kaya kan? Iya. Oh. Nah mental gini yang harus, ini gue sebagai influencer yang gue mau rubah. Proses itu lebih penting daripada mental. Kalau lu prosesnya bener, hasil akhirnya itu pasti bagus. Mungkin nggak langsung tapi eventually akan bagus. tuh coy udah jangan main dukun-dukun Iya. lagi coy. Apa? Dukun-dukun lagi pesugihan-pesugihan lo. Gila lo udah jangan tuh. Udah ada hukuman Karena tuh semua kayak orang gituan. mau instan, Iya, instan, iya, iya. instan. Ini Sampai poin sih. kopi instan, mie instan, semua diinstanin di sini. Nah yang di highlight tuh yang di Clippers tuh yang begini harusnya ya. Jangan pas dia marah-marah Betul. mulu. Jadi proses itu penting. Penting. Iya. Karena akhirnya bener ya orang yang penting juara nggak bisa Iya, begitu. nggak Coach. bisa. Itu yang salah. Di timnas kita kan juga gitu. Yang penting juara umum, yang penting juara ujung-ujungnya apa? Curi umur lah, inilah, Iya. itulah. Kan banyak dilakukan itu. ada Bayar juga lah. sih emang di lapangan yang begitu ya. Iya, nggak bisa. Lu harus ajari mereka bahwa proses itu lebih penting daripada cuma menang kalah. Menang kalah itu sebuah sebuah hasil akhir. Hasil akhirnya bisa bagus, bisa Ya. jelek. Yang penting lu berusahanya bener dulu. Lu nutupin Coach ngomong lo gila lo. Bawa Bego lu. apa lagi? Awas, sumpah. Sorry Coach ini kan di sini harus kenyang Coach kita. Jadi kita tuh disebut podcast lain itu podcast ngunyah. Betul, gue belum makan juga. Pas banget tuh deh. Kebetulan Kita lagi ada apa aja? Sidekicks, apa? Kita lagi ada apa nih? Lagi ada kolaborasi Coach. Menu. Kolaborasi. Lu suka Sama sejuk. Kita harus dukung UMKM. Ini sama betul. Bami Sejuk. Betul. Jadi selama 3 bulan Sidekicks punya menu spesial Coach. Iya. Ini makanannya atlet mie ayam pucet. Anjing. Beneran. Mie ayam pucet. Mie ayam Udah pucet. apa nasi goreng. Jangan Coach jangan kasih makan itu, Coach kasih ini aja nih mie ayam pucet. Makan mie ayam. Ini enak tau. Ini. Nasi goreng. Oh ini bukan Sate, menu sate. kita ya? Menu kita. Menu kita pucet Tapi itu. Kan ini dikasih kuahnya. Kuahnya dipisahin. Oh, Pisahin. Lu mau apa Koci? Sambil makannya nggak apa-apa. Sate. Mie apa nasi Coach? Nasi. Mie apa nasi? Nasi goreng Afrika Dalam namanya. Iya, Afrika Dalam. Mie aja gue. Mie nih. Wah ini udah pasti suka Tapi lu. mie-nya harus pakai itu. Iya kan pakein kuah. Ini kuahnya ada nih Coach ini. Masih hangat. Gue sih sukanya ini. Siramin buat Coach. Lu lah. Jauh gue nyiramin Coach. Sini Koci gue siram. Kayak lagi di dapur kawinan ya? Aduh, segimana sih Chan? Ya seenaknya aja. Seruas jari kayak bikin nasi. Ini jadi perpaduan Italia, Dan Asia. parmesan, Truffle. truffle, dan lu suka truffle nggak? Oh iya. Truffle itu kan cuma jamur, Pak. Sosokan pakai truffle. Nah, sosokan tuh. Mau tambahin nggak kuahnya? Kampus tuh dimarahin lu pakai. Kuahnya lu tambahin lagi. Ini apa nih? Maaf. Udah. Apukots nih ya? Wah, apukots nih mantep nih. Pas banget. Sambal. Abu Coach gue mau Abu Coach. Abu Coach. Apukots.
Oh nih. Lu makan sate. Cobain dulu nih Coach, cobain dulu. Sate apa ini? Sate Matador Pak Puyol. Sate Matador Papuyol namanya. Kambing. Sapi. Sapi. Tapi Lu boleh nggak makan sapi? Masa Makan. Oh, approve Koci. Mam Koci ya. Mamam. Ini ngomong apa ya? Kita kan udah ngomongin Arsenal. Enggak, lu suka Arsenal dari kapan sih? Tahun 90-an. Gara-gara apa? 90-an kan Arsenal nggak bagus. Tony Adam. Gara-gara mainnya agak beda sama yang lain. Gue kalau Inter Trophy, gue dukung Liverpool. Liverpool, 90-an. Liverpool paling banyak Iya. trofinya. Baru Sir Alex masuk, baru kesalip kan. MU, ya. Tapi kan dari dulu Liverpool, karena gue gak peduli dengan trofi-trofian. Karena lu pertama kali Filosofi, mainnya itu beda. itu zamannya siapa? Arsenal zaman George Graham, George Graham, Ya. Martin Keown. Masih muda kan? ya, Lee Dixon, Nigel Winterburn. Ya. wah anjing Zaman masih itu. Ray Parlour udah kesini. Wiltor. Tony Adams semua di bawahnya lagi. Wiltor masih di sini lagi jauh. Lejongbek. Tapi era itu kan belum bagus-bagus banget. Era Wenger baru oke. Baru mulai, iya. Tapi enggak, atau mungkin gue suka klub gede juga kali ya. Oh gitu. Itu kan Arsenal tahun 90-an Enggak, bukan klub gede. Belum. Belum. Transisi lah ya. Enggak, Coach. sebenarnya klub yang membuat Liga Inggris ke top itu cuma 3. Apa? Liverpool, MU, sama Arsenal. Ya. Yang lain kan klub baru semua itu. Iya benar, Chelsea baru-baru ya. Chelsea umur 100 tahun baru 6 trofinya. Mamam tuh fans Chelsea. City Baru 10, Arsenal udah 14. Liverpool, MU 20. Liverpool, MU 20, bawahnya udah Arsenal 14. Oh iya ya. Duit nggak sebanyak City loh. Ya. Nggak sebanyak Chelsea loh. Tapi emang dulu gue inget banget tuh waktu zaman-zaman 2000-an lah. Gue demen tahun 90-an gue demennya Serie A. Terus baru lihat Liga Inggris. Arsenal lu mainnya emang atraktif ya Koci ya. Mainnya oper-operan, kayak tiki-taka ala-ala tiki-taka lah. Masa nggak oper-operan? Ada komen Enggak maksud gue passing 1-2 gitu loh. Masa nggak oper-operan? Ditaruh di pala, ada yang taruh di pala. Joget ada yang gitu. Tapi memang mainnya beda Koci ya dibandingin klub Liga Inggris yang lain agak beda ya. Nah orang kita itu pilih klub yang trofinya banyak. Biar Iya. bisa dibangga-banggakan. Makanya mindsetnya gitu bingung. Kalau Lu lihat Real Madrid lah, Bang. Ya 15 trofi Champions League, oke. Terus lu untungnya apa? Apa yang lu lakukan? Apa yang membuat lu berbeda dengan orang lain? Hanya karena lu dukung Madrid? Emang lu tiap tahun beli jersey officialnya? Enggak juga. enggak. Ya kan? Emang lu pernah ke Madrid? Kagak, paspor aja nggak punya. Emang lu bisa Spanyol, Inggris aja nggak bisa. Benar. Lu keluar RT aja nyasar. Benar. Beraknya tiduran, beraknya. Lagi makan. Gayanya sejuta gitu. Kayak die hard fans, die hard. Peler lah die hard. Gue demen nih kalau Makanya. Jangan gaya-gayaan, nggak boleh nyalain peler di stadion. Peler. Tapi kalau gua jujur gua juga lu suka Juve gara-gara apa? Filosofinya juga. Iya grinta, Juve itu grinta. Oke, lu suka Milan gara-gara apa, coy? Iya, gara-gara mainnya lah pastinya. Karena kita itu sebenarnya penikmat. Betul. Tapi kalau misalkan kita POV pelatih, pernah nggak kita di kompetisi suka ngomong gini, udah kita mainnya bertahan aja di lainnya. Pernah juga kan? Iya. Pernah. Iya. Ya mungkin dari POV-nya si pelatih itu begitu. Beda sama penggemar kali Koci. Iya. Kok kita maunya kan main indah. Ya kalau gua suka Liverpool gara-gara 88 final lawan Wimbledon. Iya. Gua nggak ngerti tuh Liverpool apa. Karena gua lahir di Bandung, Persib, nah Wimbledon kan biru. Persib biru. Jadi gua support Wimbledon. Tapi di situ Liverpool main anjing bagus banget, John Barnes di situ. Ian Rush. Ya. Wah, mainnya bagus banget. Nah, di situ gue jatuh cinta. Tapi kalau sebenarnya kan 90-an kan kita dicekokinnya Liga Italia. Serie A, ya. Iya kan? Iya, Serie A, Nah, benar. kalau Serie A 88 itu gue Milanisti AC Milan karena trio Belanda. Van Basten, trio Belanda ini yang membuat gue jatuh cinta Oh, sama suka bola. Belanda kan? Iya. Iya. Ruud Gullit, Yang Van merahnya. Basten, Frank Rijkaard itu sih gila, makanya gue suka banget. Jadi emang gue ngelihat Liverpool juga bukan gara-gara trofinya banyak, tapi emang Gaya mainnya. gaya mainnya. Terus gue nggak suka
tim yang jor-joran beli pemain. Kayak City. Gue lebih suka Madrid, gue lebih suka Barcelona yang dari rekrut pemain. dari bawah ngedidik Nah itu Arsenal. Arsenal tuh rekrut pemain. Iya betul. Arsenal kan iya banyak tuh akademinya. Gue 2003 punya sekolah futsal pertama. Akademi futsal pertama. Besi futsal. Ah cuma apaan? Kampus. AFI Akademi Futsal Indonesia. Al-Azhar futsal. Itu slogannya, we don't buy superstar, we create them. Itu dari Arsenal. Gua mainnya dari Arsenal itu. Karena Arsenal dulu meng-create Iya. superstar, zamannya Wenger. Iya kan? Iya. Bergkamp gagal di Inter, di Arsenal jadi. Bergkamp kan di Inter dulu, Iya, gagal di Inter. Angri dari Juve. Gagal di Gagal Juve. Juve, Iya, jadi reborn di Arsenal. Arsenal. Vieira, Van Persie gagal di Feyenoord. Sukses. Vieira Milan dibuang, Ya. sukses di Arsenal. Oh iya benar. Iya. Makanya dulu gue sukanya Liverpool tuh ada Fowler muncul, Michael Owen dari akademinya dia, wah bagus nih. Tapi ya di zaman itu memang MU juga secara pemain itu kan golden eranya si MU memang gitu. Jadi awalnya lu dari situ Arsenal tuh Ya. 90-an. Ya. Lu tuh emang suka bola dari kecil? Gue dari 79 gue udah main bola masuk SSB. Apa SSB apa? Di Belanda. Al-Azhar. Enggak. Ya, Itu sekolah yang Sabian, bener tuh. di Keles. Mampus lo di Juliana Jaya tahu. Oh lu lu di Belanda, SSB di Belanda. Berarti pernah bermimpi jadi pemain bola? Oh, iya dong. Pasti dong. Itu mimpi anak-anak Eropa ya coach ya? Iya. main bola pasti ya. Tapi jadi klub gue itu lumayan bagus lah. Scouting FC Utrecht datang pada suatu hari. Tahu tanya apa? Lu mau berapa? Bilang 12. Tahu jawabannya apa? Terlalu tua. Dari 12 udah Terlalu ketuaan. tua. Udah ketuaan. Ya. Di anggotan kali kunci lo udah 12 tahun. Tua nih. Terlalu tua mukanya. Terlalu tua mukanya. Yang di komen mukanya. Enggak, 12 udah terlalu tua untuk Untuk masuk akademi. Ya. Enggak, untuk bisa jadi pro. Jadi pro. Emang lu baru masuk SSB tuh 12? 6. Gue 12 karena gue baru pindah kan Baru dari pindah. Belanda Ya. dari Indonesia ke Belanda kan. Itu umur 12 tahun. Ah. Gue masuk SSB diajak teman-teman gue. Karena gue bisa main bola. Jadi diajak, udah lu ikut SSB aja. Gue juga gak tahu dulu ada SSB. Masih kecil kan. Ke SSB ikut main. Terus lu main bagus lah, lebih bisa ngikutin lah. Terus scouting gue ikut seleksi. Tim apa waktu itu? Holland. Itu sekarang dibeli Holland Bakery. sama Wesley Sneijder. Holland B. Sneijder kan dari Utrecht. Ya. Ya, dibeli klub amatir gue dibeli sama Sneijder Oh. gitu. Tapi katanya nih ya, orang-orang yang Indonesia mah susah lah untuk bersaing di Eropa. Pemain. Ya, Ya. jauh ya. Tapi secara skill coach, lo kan punya SSB sekarang anak-anak kecil ya. Secara umur U10 sebenarnya Indonesia bisa bersaing coach ya. Skill kan bagus-bagus kan Coach. Kan Danon kita bagus mulu. Apa? Danon, Liga Danon tuh. Iya. Bisa kalau umur kecil bisa bersaing. Tapi ya somehow ada yang kehilangan menuju ke Di ini ya. dewasa. Iya. Di usia krusialnya itu kayak mungkin gizi bener gak sih coach salah satunya? Salah satu gizi. Nah MBG ini menjawab gak? Enggak kayak Megi. Gini. Lu kalau dari kecil kan lu masih usia berkembang. Kalau lu makanan lu bener, lu diarahkan dengan bener, dididik dengan bener, mindset lu bener kan jadinya juga bener. Pertumbuhannya Iya sih bener gizinya ya. Kalau gizinya semua nggak bener ya susah juga. Makanya lahir stunting kan istilah. Ya. Iya. Stunting itu kan anak-anak yang kurang. Kurang gizi. Ini kita nggak bercanda ya. Iya, Serius, ngerti, data kita bicara data ya. Nggak bercanda. 2013 ini menyedihkan ini yang gue sampaikan sekarang. Lu boleh googling ntar kalau kita selesai lu googling. 2013 itu anak bayi yang lahir tahu berapa persen stunting 2013. 13 Indonesia. di Indonesia? Berapa? Tahu dong? Enggak tahu. 20. 30% lebih. Buset. Artinya 3 bayi lahir satu korban stunting kurang gizi. Bilang aja mundur ke 5 tahun, artinya dari 5 tahun lah lahir sampai 5 tahun kan. Itu korban stunting. Nah sekarang itu mundur 5 tahun, kan 2008.
Sekarang 2026 ini orangnya 18 tahun kan. Lu kasih handphone jadilah netizen sekarang. Iya. Iya, datanya jadi nyambung Coach. Iya. Makanya akhirnya kualitasnya begitu. Makanya kalau lu dibully sama netizen, lu harus paham Iya, jangan bahwa marah. ini korban stunting. Berarti kalau lu ngebully kita nih, Iya, netizen ngomong yang ngaco nggak benar. Stunting. Lu berarti Yang 30% ini. Stunting. 30% Yang 30% itu berarti yang ngomel ya? Iya. Siapa sih yang 18 tahun? Dandi sama Ijul. Nah ini nih, dua ini nih. Stunting. Jadi-jadinya caplang. Nah, itu kan Jadi-jadinya. menyedihkan tapi memang realitanya begitu. benar. Iya itu dia. Akhirnya kan secara data benar dan kita ngerasain juga. Kasih contoh lagi. Gue punya SSB. Ya. Kemarin kan Zulas datang. Kasih Siapa? Zulhas. Zulkifli Hasan. Kasih beasiswa buat itu. Lu bisa lihat di IG gue lah. Ya. Kasih beasiswa. Dia tuh impress dengan kita punya ini. Bahkan gue bikin liga namanya Liga Utara. Liga Utara. Liga ini ada peserta dari Bandung. Ya. Gue kaget. Dia samperin gue, ajak ngobrol. Dia tiap 2 minggu datang ke Bolak-balik dari ya? Bandung bolak-balik. Hanya mengikuti dia bilang, di Bandung nggak ada. Di Bandung yang banyak turnamen, cari trofi. One day, Iya, sehari beres. Gue bikin 3-4 bulan untuk U10 dan U12. Panjang itu Liga Utara. SSB gue U6, U8, U10, U12. Bahkan di balik kita ngobrol dan kita udah sepakat kita mau bikin di Bintaro. Gue ikut tuh. Enggak. 15 juta aja. Iya. Sisanya Kok dikit ya? Enak banget. Dapat 50% Koci. itu. Bekasi dong Koci. Bekasi nanti. Bekasi nanti ya sama gue ya. Jadi Gua ngobrol. gue kemarin udah meeting, jadi kita di Bali ngobrol. Gue bisa meyakinkan gue dan beberapa orang juga yang ada di sana bahwa Bintaro itu butuh. Tangsel tuh ya, karena banyak juga. Nah gue bilang gini, karena setelah gue ngobrol, mindsetnya sama. Gue sempat nanya ke coach ini, gue mah nggak nyari menang ya. Yang penting anak itu bisa berkembang, progresnya segala macam. Terus tapi gue tantang. Building. Gue tantang, karena gue tahu ada teman gue anaknya ikut seleksi beasiswa ya. Tapi kan lu bikin seleksi beasiswa, berarti lu nyari yang jago-jago dong supaya dapat menang. Jawaban dia, ya juga ya. Gitu. Enggak deh. Masa begitu Memang iya. jawabannya? Nggak mungkin, nggak. Jawabannya Nggak mungkin. Jawabannya dia adalah langsung mengiyakan. gue nyari yang oke supaya nanti gue mau orbitkan dia ke Luar negeri. Karena memang benar. Nah, mungkin gini, lu dulu SSB segala macam, terus akhirnya lu memutuskan berhenti. Ah udahlah, gue nggak main bola deh. Bukan itu, bakat gue nggak cukup untuk jadi pro di Belanda. Tapi lu tahu sebenarnya step-step apa yang harus dilakukan tuh Tahu, lu tahu. paham. Bola itu bakat nomor 1. Untuk bisa survive, untuk bisa sukses butuh lebih dari bakat. Iya. Bakat tuh modalnya Coach ya. Modalnya itu bakat, tapi untuk menjadi sukses jadi top butuh Iya, bener. lebih banyak, bukan bakat doang. Mental. Nah, kalau lu bakat aja nggak punya, gimana lu masih pro? Ya gue ibarat nempel dari pro lah. Karena banyak teman-teman gue yang satu tim itu main di Utrecht semua. Oh ya? Iya, youth-nya setengah dari tim youth gue itu main di Utrecht. Yang tim amatir lu? Tim amatir gue setengahnya main di Utrecht. Utrecht Youth. Itu pun yang berhasil cuma satu. Siapa? Richard Baking. Tuh. Apa ya? Lisa Baking. Bentar bisa googling nggak? Ada berapa Kayak teman pemain badminton namanya. yang canggih banget main di sini nggak berhasil mereka. Iya. Gagal. Iya. Jadi nggak segampang itu. Dia kok bakat aja udah belum cukup sih sebenarnya emang. Iya harus ada kerja keras, etos kerjanya gitu-gitu. Dan ini lingkungan, ekosistemnya yang harus Iya. benar. Nah, misalnya gini Coach, gue ambil contoh. Dengan bakat-bakat anak Indonesia sekarang, kita cut, kita paste, kita taruh mereka di luar negeri. Dengan bakat yang anak-anak Indonesia sekarang yang dengan ekosistem luar negeri, gizinya mereka dapat sana, itu bisa jadi top player nggak? Dia bisa masuk klub pro Ya. untuk dibimbing jadi top. Tapi untuk jadi top gue nggak yakin. Kenapa? Satu contohnya, kita itu baperan. Nah itu dia, ada faktor-faktor lain kan. ngambek. Iya, itu juga harus. Oh itu penting itu Penting gila. Lu kalau di Belanda lebih kejam men. Iya. Bukan bully tapi ngomongnya lebih kejam. Kalau orang bilang gue orangnya terlalu straight to the point, bilang ya elah gue mah nothing dibanding di sana. Iya, Lebih parah, lebih kejam lagi di sana. Antara temen nih, antara kolega pemain bola, komentar lu saling hantem-hanteman. Oh.
Tapi nggak ada yang personal, nggak ada yang pribadi. Masalah kerjaan. Nah kalau anak-anak dengan karena gini, gue percaya bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia ini bakatnya luar biasa banget. Iya, bolanya. tapi bakat is not enough. Nah, dengan misalnya kita potong tuh, mereka gizinya bagus, Kita berangkatin lah. Iya, mereka punya mental yang cukup, akhirnya nggak baperan karena kebawa sama ekosistem yang ada di sana. Dengan bakat itu bisa mereka jadi top player seharusnya coach ya. Bisa. Karena Brazil juga buktinya bisa kan. Contoh yang simple lah. Iya. 20 tahun lalu sebelum gue ke 20 tahun lebih lah. Gue ke Indonesia kan tahun 99. Gue lihat di Liga Belanda ini banyak orang Indonesia, bukan Indo ya. Bukan kayak Lili Pali, itu kan Indo. Kayak itu kan Indo semua. Pure Belanda, contoh Van Bronckhorst. Bronckhorst itu kan Belanda. Ada Martin Atmodikoro. Ada banyak lah pemain. Ambon. Itu bisa main di Eredivisie. Mungkin gak jadi top. Tapi bisa jadi profesional. Ngerti gak? Gue dalam itu gue pikir pemain kayak gini stok kita di Ambon kan jauh lebih banyak. Yang jago-jago. Bener. Kenapa mereka nggak bisa sesukses yang di sini? Iya benar. Wartawan senior Kompas pernah bilang, Bung Yesayas bilang, pemain-pemain kita aja kurang beruntung. Mereka nggak lahir di Belanda. Kalau mereka lahir di Belanda bisa lebih bagus. Nah itu dia tuh. Karena dari kecil usia ini ekosistemnya udah benar. Udah benar ya. Infrastrukturnya udah benar. Kalau kita diajarin cetak gol banyak, yang penting juara, gocek-gocek kiri kanan, susah. Iya harus juara, harus. Dan ya itu parents-parentsnya juga Mendukung kan. Untuk jadi juara, untuk menang, untuk cetak gol. Ayo dong, ini harus juara. Itu Lu di Belanda umur 10 tahun ke bawah nggak boleh lu bicara tactical. sama si anak-anak itu main aja gitu. Main aja. Oh beneran gitu coach? Iya, setahu gue juga Jepang juga sama coach. Umur 10 tahun tuh mau salah mau apa nggak diomelin, udah terserah. Main. Kita umur 8 tahun, ayo coba main 3-4-3 main bertahan. Ibu Satu dua sentuhan. Iya benar. Passing sini, passing sana. sini. Defense, jangan setengah lapangan aja. Gak ngerti coach. Akhirnya Vane hilang ya. Akhirnya Vane hilang, mereka males. Iya. Tapi Makanya pas gue buka KSD ini, Coach Soccer Development SSB ini, kita zoom dengan orang tua, banyak, ada berapa puluh lah. Gue bilang kalau bapak ibu mau pengen hanya juara-juara, jangan gabung sama kita. Kalau mau menang-menang, jangan gabung sama kita. Untuk kita prestasi nomor 9, yang kita terus tujuan lo bikin SSB, character building. Nah itu dia tuh. Itu penting. Tapi kan katanya ada juga, tapi kan ya masa kalah mulu harus terlepas ada menang-menangnya lah gitu. Nanti kalau prosesnya benar, pasti kemenangan datang sendiri. Karena menang kalah itu hasil akhir. Kalau prosesnya benar, menang pasti datang sendiri. Gue punya tim U10 ya. Kemarin gue baru tau U10 yang ada ceweknya main, yang fun-fun aja. 3 match pertama kalah. Habis itu 3 match beruntun menang. Nah itu kan mereka belajar. Kalau mereka nggak kalah, mereka belajar. Tapi 3 match itu mereka nggak give up, ngerti nggak? Iya. Tetap itu fun aja. Itu kan karakter building kan. Mereka ngerasa lu kalah tuh bukan akhir dari dunia. Masih ada Betul. Dan mereka tetap mau datang. Nah inilah gue punya filosofi yang berbeda dengan SSB lain. Untuk gue kan pasang trofi, nggak penting buat gue trofi. Apa nanti. itu? Coba apa sebutin SSB yang lain? Jangan gitu. Yang peduli dengan trofi banyak. Iya. Banyak. Karena somehow gue ngerti juga, gue nggak kritik karena permintaan dari orang tua. Iya, itu yang susah. Gue paham juga kalau karena jadi gue nggak bisa salahin SSB-nya juga. Ada teman-teman gue yang punya SSB juga ada di apa ya di donder lah sama parents tuh. Ayo dong, ini ganti ini apa segala macam pengen. Di gue ada berapa yang keluar gara-gara itu juga. Oh gitu. Ya, karena maunya menang-menang doang. Ya silakan. Dan lama-lama di tempat gue juga berkembang terus kok. Cuman kan gue udah membuktikan. Gue dengan kirim 8 pemain ke Portugal, 3-nya diminta masuk akademi mereka. Iya. Umur berapa kok? Itu U6. U17. Oh. Yang kemarin kan Coach sempat punya program KKS ya. Berangkat ke Portugal. Sekarang ada 3 orang pemain diminta sama akademi. Main di National League-nya U19. Karena untuk bisa main lu harus umur 18 ke atas. Karena lu non-EU kan. Iya. Darius juga ada masalah dengan anaknya. Masalah izin juga. Karena dia non-EU. Karena non-EU. Saingannya main lain banyak. Sama. Umurnya anaknya Darius sama kayak umur pemain gue.
Karena di sana tuh kata yang gue denger ya coach pilihannya adalah di saat lu nih ada pemain Indonesia umur 17 umur 18 masuknya non EU. Mereka lebih milih pemain dari Afrika. Iya. Iya kan? Lebih milih pemain gue ngambil Afrika deh. Kalau ngambilin Afrika 16-17 sudah kuat loh. secara Oh iya loh, udah macan terus coach tiap hari itu mereka mau nggak mau orang macan banyak, makanya kalau mau dilepas aja macan di desa-desa ya jadinya ada kuat anak kecil. Mas Sumatera kan emang lepas. Tapi dia ini juga selain sekarang dia bisnisnya banyak. Tadi SSB. Iya. Ya kan ada paddle. Angkot ada 8, angkot punya Angkot 8. Telepon umum. Ada berapa itu? Ada tuh bisnis telepon umum. Masih ada. Masih ada telepon umum. Iya. Terus yang terakhir kalau nggak salah ada konter pulsa ya. Konter pulsa masih ada. Apalagi ya media. Iya, ya pasti medianya Media udahlah, pasti. udah inilah ternama. Padel. Itu tuh lu semua atau orang-orang ngajakin lu sih? Enggak, gue sendiri sama beberapa partner temen yang gue percaya lah. Karena gue nggak ada waktu untuk kelola kan, Iya. mereka yang kelola. Gue kasih masukan, gue bilang, Nah ya, padelnya aja namanya Koci Padel House. Gila. Itu yang Dermawangsa ya? Iya dari Mangsa. mau sama Cilandak ada iya. 2. Karena emang lo suka bisnis ya coach ya? Bisnis secara bisnis ada basicnya juga ya? Ya, gini. Gue ini kan bukan profesional ya. Bini gue kan profesional, pensiun dibayar, dapat Iya, uang iya. pensiun. Dan gue nggak punya spesialisasi juga. Gue bukan insinyur, gue bukan dokter, gue bukan accountant, ya kan. Jadi gue harus pinter-pinter cari duit dong. Iya. Karena nggak ada yang kasih gue untuk pensiun kan. Iya. Nah gue harus berbisnis, itu aja. Tuh harusnya kita mikir begitu ya. Kita kenapa nggak punya pikiran begitu? Kita pikir udah Gue sih, santai. gue sih mikir gitu. Cuman kayaknya nggak ada yang percaya dah. Ya nggak ada deh sama gue nih. Lalu ngajakin orang bikin pabrik emping ya mau. Gue banyak investasi lah. Lu lebih suka bisnisnya atau lebih suka lu sebagai pandit bola? Dua-dua gue suka. Gue nggak bisa melakukan hal yang gue nggak suka. Kalau gue bisa melakukan hal yang nggak suka, gue kenapa nggak invest di klub aja? Klub malam atau apa? Oh iya benar. Kan gue investnya gue punya lapangan bola di Depok, Koci Ya. Soccer Field. Ya. Karena gue suka main bola, padel gue juga suka main padel. SSB karena gue punya passion untuk ngangkat itu. Komentator gue suka bola menjadi komentator. Semua yang gue lakukan tuh bikin gue happy. Dan menghasilkan duit juga. Klub malam nggak? Enggak. Ada Luis Figo lagi mau dijual tuh. Coach di Bekasi. Luis Figo. Iya klub. Klub Mau malam. pesing asli. Nama klubnya Luis Figo. Nama klub malamnya gue Nggak ada Luis Figo apa? jelek banget. Kenapa? Dia suka apa tuh? Dia suka sama Portugal. Kok Luis Figo namanya? Ada di Bekasi. Gue nggak suka dugem atau gue nggak minum alkohol, gue nggak ngedrugs, gue nggak Bersih dia? apa-apa. Minum gak sama sekali coach. Nggak. Tanya dia. Dia kalau ya gue bilang beruntunglah jadi orang seperti dia karena dia kalau minum alergi. Iya coach. Ya. Gatal-gatal gitu langsung. Enggak, Lu meledak bukan gatal doang. kalau gatal mah gampang, lo bawa aja 5 orang buat garukin ya. Jadi mabuk nih, digarukin sama orang. Masalahnya bukan gatal doang. Jadi Tiap dia hari. Gendong kucing aja tiap hari. Dicakar, bukan digarukin gitu dicakar. bego. Nah kan ini kita harus bertanya sama dia sebagai senior. Iya. Pundit, menurut lo pundit bola tuh yang gimana sih yang bener tuh? Gini. Pundit itu apa sih? Ah, itu. Sekarang tuh lucu lagi nih. Coach. Orang tuh semua Gua nggak ngerti pundit, tiba-tiba pundit ada juga tuh kata-kata apaan tuh. pundit tuh. Kapan orang bisa disematkan lu pundit? Dan Pundit itu bahasa kan mana? Ahli. Iya. Sebenarnya itu ahli atau Guru ya? spesialisasi guru. Gini. Orang itu sering lupa, terutama pelaku sepak bola ya, bahwa industri di sosmed dan pundit itu beda. Oke. Beda banget. Lu bisa ngelatih atau lu mantan pemain, belum tentu lu bisa jadi pandit. Yes. Ya. Ngerti nggak? Karena yang lu presentasikan itu nggak hanya bola, nggak hanya data, lu juga entertainnya ada. Iya. Membuat membuat packagingnya bagus. bagus, menarik buat orang ditonton,
membuat sebuah show. Bukan masalah benar salah, tapi harus menjadi show. Makanya menurut berarti kayak si Carragher, Maika, si Angri sukses tuh jadi pundit. Tapi berapa yang kayak mereka sukses? Iya benar sih. Berarti kita pundit bro. Sama kayak apakah mantan pemain bola selalu bisa jadi pelatih? Kan enggak. Iya. Banyak yang Gatot juga. Iya. Benar. Ronald R9 kurang canggih apa sebagainya. The best striker in the world. Iya. Setuju gua. All of time. Nggak jadi pelatih juga karena dia nggak bisa. Ya nggak ada masalah. Ya kan harus manage orang. Iya, banyak faktor-faktor Iya, nggak segampang itu juga. Van Basten jadi pelatih sampai dibilang dokter lu harus berhenti jadi pelatih kalau nggak lu cepat mati. I'm not joking, serius. Oh, iya. Kenapa coach? Iya. Stres. Stres. Dia jadi pelatih AZ, pelatih AZ. Akhirnya dia jadi asistennya setelah divonis sama dokter. Kalau asisten nggak begitu mikir ya, fokus. Akhirnya keluar kerja di FIFA setahun. Terus sekarang jadi pundit, komentator aja. Karena secara kemampuan melatih dan hasilnya bagus ya Van Basten ya. Dia pernah ngelatih timnas Belanda, Iya, bagus iya, kok. benar. Iya, Bagus bagus. Belanda, Cuman benar. stresnya terlalu tinggi. Oh. Dibawa pulang. Nah kayak lo jadi pandit. Menurut gue valid karena lu selain bisa mengentertain, mengkomunikasikan secara jelas, lu punya background sebagai pelatih. Iya. Ya jadi kita. Tapi kan nggak harus jadi punya background tapi itu. gini kalau menurut gue, kadang-kadang orang bukan hanya taruhlah kata Koci, bukan cuman lu punya kemampuan tapi harus mengkomunikasikan. Tapi kalau mengkomunikasikan gak ada ilmunya juga percuma Koci Iya. bagi gue. Nah kenapa Koci valid? Karena dia ngelatih. Iya bisa. Ya ada experience-nya lah di Iya, situ. Kayak Ripan dia punya kemampuan punya Dan dia nonton pengetahuan banget dan loh. dia baik. Ripan tuh baik aja. Kita ngatain gak enak. Siapa? Mau jambak gak enak. Kenapa emang, Jan? Baik, Coach Ripan tuh baik banget orangnya. Sopan. Tapi kalau pundit gendut gini boleh pundit bola gendut. Kayaknya gue nggak pernah lihat dah. Ada pundit gendut tuh kayaknya jarang ya. Jarang itu. Lihat tadi pundit itu bahasa mana ya? Hah? Bahasa, gue lupa Tawi. bahasa, enggak bukan. Dia dari bahasa, apa namanya? Inggris bukan? Iya, Inggris ya pandit. artinya guru ya kalau nggak salah. Artinya guru, Iya. bukan teacher ya. Iya sih, Ya itu guru juga iya. Miss biasanya kalau Iya. guru tuh Miss dipanggilnya ya. Miss. Lu cobain itu alpukat suka nggak? Alpukat. Gue ada cerita. Dengan dia tadi ngomong. Suatu hari waktu gue masih ngelatih. Enggak, gue jadi dirtek, udah nggak ngelatih lagi. Di mana timnas futsal? Timnas futsal. Oke. Kita ke Korea, ada event Asian Indoor Games. Kalau Korea kan event besar, makan kan rame-rame, Iya. semua negara makan. Kan banyak yang muslim, yang non-muslim kan. Yang muslim kan ditulis pok. Pok ya. Samperin temen gue. Coach, gue gak sebut namanya, si A makan babi loh. Kok bisa makan babi? Kan lu sebagai temen harus lu tegur. Udah ditegur coach. Tapi dia bilang, ini babi. Enggak, babi itu pig bukan pork. Bener itu. Udahlah, yang penting lu udah kasih tahu kalau dia mau makan ya silakan aja. Kalau pork udah jadi makanannya ya. Ditanya lagi. Kalau pig itu kan Sama kayak gini. Babi itu pig bukan pork. Iya juga ya. Bikin bingung gitu ya, pik apa pok ya. Gue bilang sama temen, yang penting lu udah kasih tahu ya udah lu nggak dosa. Tapi kan lu suka bola dari awal bola segala macam. Kenapa pas ke Indo futsal sih? Itu almarhum Aji Masaid yang ngajak. Karena gue udah main futsal di Belanda juga. Oh gitu. Temenan Coach sama Haji Mas Said di Belanda, temenan. Temennya di sini, tapi dekat. Gue deket sama keluarganya dia. Sama keluarganya Haji Mas Said almarhum. Iya. Oh jadi pas ke Indonesia udah dikenalinya futsal. Gue tunjukin lo sebuah foto ya. Ayo, ada foto. Oh, kok telanjang sih Koci? Ini kita kasih lihat pentilnya Coach. Gak mungkin. Nggak mungkin orang nggak ada. Gak mungkin. Rata. Pentilnya di sini nih. Nggak boleh gitu. Nih. Ini pas gue nikah, tahun 2002. Ayo Koci muda nih. Ih, Koji. Haji Mas Said sama Reza. Oke? 2002 Januari gue nikah. Oke? Ini lagi hamil besar. Maret ini Alia. Alia Mas Said. Alia Mas Said. Oh, deket banget Koji ya. Iya, jadi Alia Mas Said lahirnya kalau nggak salah di Maret. Bulan Maret.
Jadi lu gue gue kenal sekeluarganya. Iya. Bokapnya meninggal juga jantung, sama kayak dia. tapi dari maksudnya gara-gara Aji Mas Said akhirnya lu megang futsal Ya Indonesia. dia ngajak gue ke futsal. Akhirnya dia ke politik, gue di futsal terus. Tapi sebelumnya di era yang lu ngelatih timnas itu futsal di Indonesia udah gede belum tuh? Nggak ada nggak nggak ada liga. Nah itu dari pemainnya gimana Iya, coach? gimana tuh? Dari liga mahasiswa sama Tarkam. Zaman lu siapa sih? Fenar. Ya. Iya kan? Jelani. Oh, Jelani. Caca, Denny, Sayan, Si itu yang Andri. suka pakai ini nih, siapa ya? Pemain Pelindo, siapa? Pelindo. Yang botak. Rambo. Bukan, Caca itu. Caca nama siapa? Sokrates. Sokrates. Iya. Oh, ya kemarin yang main gitu futsal ya. Iya. Oh. Sama Jelani itu. Sama Jelani. Itu Jelani masih umur 18-19 itu. Caca juga 18. Itu dapat dari mana? Kan nggak ada turnamen, nggak ada liga. Liga mahasiswa. Mahasiswa. Oh, semua dari Lu, liga. lu turun tangan sendiri, lu Iya. lu nyari sendiri, lu datang. Lu sekarang bicara, iya gizi harus makan sehat. Tai lah, kita dapat nasi kotak aja udah alhamdulillah. mau makan sehat banget ya. Separah itu. Apalagi Iya. kan, maksudnya kan, maaf ya, futsal kan pasti selalu di nomor Iya. 2 kan Iya, dibandingkan. iya. Jadi secara duit pasti kan alirannya juga nggak segede bola dong. Nyaris gak ada. Terus lu gimana waktu itu? Makanya nggak pernah ada turnamen di lokal kan. Iya. Sekarang baru ada di Bu Haritano. Di luar terus. Dulu Iya, nggak ada friendly menjelang Piala Asia friendly ya di AFF. Nah, kalau di luar yang modalin PSSI tetap. Zaman dulu. Ada manajer. Ada manajer. Oh. PSSI nggak kasih spesial pun. Oh jadi nyari uang sendiri Atau coach. ya, ada manajer yang biayain. Adminnya lewat PSSI. Oh. Itulah kenapa gue muak, gue udah Desember 2013 setelah SEA Games Myanmar gue mundur. Berapa tahun tuh coach total? Oh, dari 2004. 2004 sampai 2013. Tapi gue sempat 2 tahun digeser Nurdin Halid kan. Karena gue kritik beliau. Dari 2009 Johan Arifin naik, gue ditarik lagi. Oh. Jadi Nah, lo sebagai pelatih galak gak coach? Jujur. nggak galak, tegas. Orang bilang gue galak. Gue bilang kalau dengar pemain-pemain gue yang dulu pelatih yang paling galak. Kalau gue bilang gue tegas aja. Ya kalau lu nggak ngikutin aturan ya. Ya kayak gini aja ngomongnya. Kan kan ada konten-konten yang KKS juga lu. Iya. Ngomongnya juga wah. Oh itu masih ya, oke. Waktu timnas Lebih parah. galak lagi. Ya, timnas profesional, come on, lu bawa nama negara lo. Kalau KKS ini kan masih bocah-bocah, Iya. gue masih sopan. Sopannya segitu. Sopannya dia. Ya karena gue ngeliat beberapa pelatih coach ya kayak yang galak sama yang bisa megang manage ruang ganti gitu kan. Karena kan nggak kayak Pep kan galak ya coach ya, hitungannya galak ya. Tapi dia bisa megang. manage, ya. Iya itu yang. Ya. Karena kan Itu seninya di situ. Nah, Enrique, kemarin nggak ada cuplikan juga Enrique yang marah-marah di. Enrique galak juga. oh itu galak. Tapi sama pemainnya bisa joget-joget, bisa. Ya bisa begitu. Makanya Mbappe cabut kan berantem juga sama nggak suka. Sir Alex kan galak tuh kan ya. Tapi emang dibutuhkan itu coach ya. Tapi apakah sebagai pelatih akhirnya itu jadi bikin jarak sama pemain kita coach? Enggak, sebenarnya tergantung pelatihnya juga sih. Itu lebih ke personal lah. Lu Oke. merasa bisa deket atau enggak, atau itu semua tergantung pelatihnya. Pelatihnya. Tergantung individu seperti apa. Sekarang kita ngomongin mumpung lagi ngomongin ini ya, ngomongin timnas Indonesia. Futsal sepak bola. Bola. Ya, kenapa? Gimana menurut lu ke depannya? Lu nggak bisa ngomong karena ini pelatih kan baru 2 kali friendly match. Ya. Ya kan? Tapi first impression gue itu bagus. Oke. Secara lawan si apa? Kids apa nama pabrik itu Ya, negara kan itulah. nama pabrik. Orang Bulgaria juga kan. Iya. Tapi cara dia komunikasi dan lain itu Ya. itu positif. Cuman sekali lagi ini harus klik ya. Antar pemain dan pelatih itu harus cocok. Ya. Dengan asisten-asistennya. Kalau ini cocok baru pelan-pelan mereka bekerja sama untuk membangun tim ini ke arah 2030 kan. Iya. Tapi gua kayak kemarin kan ada keluar tuh line up buat yang 2 match ini. Tanpa Jaizes. Ya kalau itu oke lah. Tapi ada beberapa nama yang menurut gua, loh kan dia nggak pernah main nih di Liga Indonesia. Tapi kok masuk ya? Ya, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Pasti dia dapat masukan ini itu. Mungkin kalau masukannya benar ya dicoba. Kalau seandainya orang mempertanyakan, pemain yang orang mempertanyakan diberi kesempatan ternyata gagal, nggak akan dipakai lagi. Oh ya udah. Sesimpel itu ya coach Iya, ya. simpel itu.
Bukan, oh iya bener. Karena dalam memilih pemain, ya pasti kan dapat masukan juga coach. Nggak mungkin dia ini semua kan. Terus kan tinggal kasih kesempatan. Kalau dia nggak, Ya udah, selesai. Udah gue kasih kesempatan ternyata nggak bagus sih mainnya. Iya bener-bener. gitu. Nah, Piala Dunia 2026, Koci bakal nonton final katanya di sana. Yuk coach. Ya. Sama kita katanya. Iya, dia ngajak kita bertiga. Masuk koper ya di bagasi. Coach lama banget ya. Kan dibuka-buka di koper aja. 20 jam bener banget. Iya. Sama siapa aja coach? Berangkat ke sana? Gue sendiri. Coach sendiri. Ya. Sendiri dia. Ya mungkin ya, bisa lah kali. Iyalah. Lu kan dibayar Layak tuh lah, gede tuh. layak lah. Dibayar kan lu gede buat kita bertiga mah. Ya. Turunannya ke kita aja Iya. bertiga. Masa Dia juga punya media. Ngapain ke sidekick kan ya? Gue mendingan ke media gue. Tapi ya happy lah pasti di sana nonton Pasti happy. final ya, gila ya. Finalnya siapa menurut lu? Gue 2 tahun terakhir kan ke final Euro. Euro nonton. Ya. Yang terakhir 2 tahun lalu. ya Spanyol Inggris. Inggris. Ya, gue nonton. Dibayarin sama Satu brand. brand yang sama. Tuh enak jadi makanya gue bikin beginian tuh supaya kesukaan kita nonton bola keluar, dibayarin. Iya. Ya enggak? Tapi kan belum kejadian. Ya insya Allah lah, nih kita dapat semir sepatu rencananya mau. Tapi kita disuruh kerja, disuruh nyemir. Kiwi. Gue gak mau nyebut brand, disebut. Enggak, lo Piala Dunia ini Belanda, lu kan ya kita kan sebagai pendukung Belanda, cuman kan realistis kayaknya berat, ya kan? Menurut lu siapa? Nggak, Belanda dulu deh ngomongin Belanda. Pup Mainers dipanggil coach. Iya. Wah itu gila sih. Enggak, bentar. Gini, stok Belanda itu enggak bagus-bagus amat. Oke. Gue sering kritik Koeman. Tapi kali ini dia udah pilih yang benar. Dengan mengorbankan Frimpong Ya. untuk Timber Dan Dumfries. dan Dumfries dan Summerfield itu udah make Benar. sense. Udah masuk akal. Udah masuk akal ya. Jadi nggak ada yang salah. Koeman didatang untuk pelapisnya Reinders. Oke. Kan lu butuh pelapis. Iya. Kalau ada Kalau apa-apa. 26 pemain yang lu bawa, yang main cuma 11. Iya. Jadi lu butuh pelapis. Pelapisnya semua udah oke. Tapi emang kualitas Belanda gitu-gitu Begitu. aja. Weghorst masuk, Iya. menurut gua karena Brobbey masuk Weghorst tuh lebih kayak super sub kan. betul, misalnya butuh bola-bola Iya. tinggi masuk deh dia. 15 menit terakhir. Oh, dia lawan Argentina cetak 2 gol loh. Dua Iya gol. benar. Weghorst tuh. Main juga Tiba-tiba. 15 menit terakhir itu. Cuman gitu doang. Iya. Tapi pemain kayak gitu kan penting. Makanya Dibutuhkan. dibutuhkan. Iya. Siapa pemain Belanda yang menurut lu akan jadi kartu asnya Gua harap ya. Iya. Itu Summerfield. Summerfield. Iya. Iya. Karena pemain kan main di WSM agak diremehkan, degradasi. Tapi gue melihat kalau dari sisi skill dan fantasi itu lebih bagus daripada Gakpo dia. Ya, mengingatkan kita dengan winger-winger Belanda zaman dulu, Robben, Mirip ya? apa namanya, siapa, Overmars, punya speed, punya skill, Eksplosif. ya eksplosif. Cuman memang menurut gua memang belum Lah. Belum aja. Belum terbukti. Tapi dia Belum punya terbukti. segalanya untuk bisa menjadi kartu truf, menjadi underdog yang nggak prediksi dikira-kira ya. banyak orang. benar. Ngebantu. De Jong. Kira-kira bakal gimana performanya? Ya, semoga ini harusnya menjadi Titik baliknya dia, iya, menunjukkan bahwa dia bisa jadi leader leader. Iya benar. gitu. Angin-anginan juga ini. Iya ini pemain-pemain. makanya. Tapi Koeman gua gak suka juga taktiknya dia. Sama, gue juga gak suka, tapi gimana lagi. Tapi far away dari total footballnya Belanda jauh ya. Jauh. Jauh lagi kayak begitu sekarang. Jauh Malah banget. Inggris sekarang yang begitu ya. Dan Belanda tuh gak Spanyol gitu. Iya, Belanda tuh gak punya nomor 9 yang bagus sekarang. Iya. Thailand mungkin bisa jadi Malah jadi striker. Iya, malah jadi striker. Ya, tapi apakah malah bagus ya mungkin di AS Roma. Iya. Ya levelnya AS Roma. Iya. levelnya Serie A. Iya. Nah, lu waktu itu prediksi siapa juara Piala Dunia? 2. Apa? Yang final Enggak, itu yang kayaknya. gue mau sebenarnya Ya. Inggris Jepang. Inggris Jepang. yang gue mau aja ya. Yang gue mau. Kenapa tuh menurut lu Inggris Jepang? Dari komposisi Kalau menurut gue pemainnya ini siapa sih Inggris tuh yang dipanggil? Yang dipanggil pemainnya siapa? itu yang kecil-kecil tuh.
Siapa? Pemain City, Foden. Hah? Si Foden deh. Foden nggak dipanggil. Oh, masuk. Nah. Ya, gak jadi Inggris deh gue, jagoan gue dia. Gimana nih Pondit? Tapi menurut gua Foden nggak dipanggil karena emang jelek musim ini. Iya, musim ini ya bagus. Hilang, Dan hilang. banyak pilihan yang lainnya juga. Iya. Jadi siapa ya menurut lo Inggris tetap Gue udah bener Jepang sih sebenarnya. Jepang. Iya. Siapa pemain Jepang nih yang menurut Akihito. Hah? Akihito. Kaisar gila lu, itu Kaisar. Akihito. Zaman dulu lagi itu. Akihito. Kubo. Iya si Kubo. Ya, Saya tapi Jepang banyak yang cedera juga makanya nggak dibawa kayak Mitoma nggak Mitoma nggak main, main. Minamino nggak main. Yang kemarin itu kan dia ngalahin Inggris juga kan, yang Iya. persahabatan tuh kan. 2-1. Gaya mainnya gue ngelihat Jepang tuh ke pas Piala Dunia yang sebelum itu yang Asia tuh gila juga mainnya. Semifinal dia. Di mana? Asia dulu waktu di Asia. Enggak, Piala Dunia. Mana ada? Nggak. Perempat ya? Mana ada? Enggak, lumayan tinggi kok. Perempat enggak. Enggak ya? Perempat pun enggak Delapan masuk. Tahun Argentina. Itu yang di Jepang menurut dia yang Iya. katanya Setahu gue enggak masuk perempat. yang Korsel masuk Korsel iya. Iya. Oh, Iya, Korsel. Iya. Korsel. Itu pun suap ya. Iya benar. kasusnya. Iya. Kata siapa? Wasitnya ngaku. Oh iya. Iya setelah berapa tahun wasitnya akhirnya ngaku ya gue dibayar waktu lawan Itali. Gini. Apa sih Suapin. itu? Disuapin, Emang nggak kawinan disuapin Jawa banget, apa gitu. itu? Kontrol Italia Koji ya? Iya. Gila tuh kesel banget gua Koji Iya. sumpah. Ya emang sebel sih. Iya. Itu bagus nggak ditampol sama Totti itu. Iya bener. Totti, Thierry, Maldini. Iya. Berarti yang menurut lu punya kans juara dengan komposisi pemain sekarang siapa Koci? Spanyol Prancis sih masuk. Prancis final. ya. Gue bilang Prancis. Prancis Spanyol. Tapi kemarin pas gue ngeliat Bagannya. enggak PSG main, terus gue ngeliat lagi Portugal sih serem juga sih. Serem. Portugal tuh Itu komplit banget loh. Itu gue bilang 4 besar Spanyol Prancis Portugal sama Argentina 4 besar. Kayaknya tahun ini bakal Eropa deh yang menang. Iya. Kayaknya. Gantian Kan biasanya kan kalau di Amerika dari sana benua Amerika biasanya yang Kemarin menang. kan dikasih. Ini gue beli minum nggak? Boleh dong Koji, cobain Ini Koji. alpukat nih. Alpukat nih pokoknya. Ini. Iya. Iya, kita ada beberapa menu Koji ini alpukat. Alpucoach. Ini Ya. buat lu coach. Jadi alpukat kocok, ini ada ST Samba. Nah, karena kemarin nih Wow Neves sama Vitinha. Iya. Terus kebayang nggak lu tengahnya masih ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Di belakang juga dia kayaknya di setiap lini tuh ada leadernya. Ada, iya. Ada Ruben Dias di belakangnya kan. Yo. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Jadi Emang Portugal kuat. Selama Ronaldo nggak main bagus sebenarnya. dia Tapi bukannya dia serang lagi malah jadi offense. super ini. Dia serang lagi Bukannya- offense Ronaldo itu gila. Ada gua lagi di sebelah gua. Coach, tapi bukannya Ronaldo malah jadi poin plus buat Portugal Gue enggak? setuju sama Koci. Enggak ya? Kalau ketergantungan jadinya Dia itu enggak, dia itu kalau nggak dikasih bola ngambek. Nah, itu Jadi yang ngerusak nyebelin. sikon. Betul ya. Jadi udah lu di bench Ngerusak. aja lo. Nah, siapa striker Portugal dong? Cuman bawa siapa? Striker PSG Ramos. Gonçalo Ramos ya. Gonçalo Felix. Ramos. Ya emang gak secara Nggak terlalu banyak ya. Nah, itu yang lemahnya mungkin di depan. ini serang ya. Iya. Karena Joao Felix juga di Liga Arab mainnya juga Coach. tapi ya Spanyol Prancis sih serem sih. Iya sih, kalau gua Perancis sih Coach itu ngeri banget. Dia di depannya itu lo mau ganti. Mbappe, Yes. Dembele, Due, Iya. Edan itu. Cadangannya ada Barcola. Barcola. Kencang semua Coach. Tengahnya Terus juga. tengahnya juga ya walaupun tengahnya Tengahnya agak kurang. iya Rabiot. Tapi masih oke Masih lah. oke lah buat bersaing ya. Si Backnya ngeri. Olise dari mana Olise? Oh iya belum Prancis. Olise Oh iya, lagi. Olise. Iya belum Olise. Cerki. Ryan Cerki. Cerki. Turki juga Prancis Iya. ya? Cherky feeling gue cadangan itu. Kayaknya ya. Iya. Soalnya ada Olise, ada Doué, ada Mbappe, ada Dembele ya. Iya benar. Nah sekarang sebelum terakhir nih ya, kita mau main game sama Koci. Pican gua Koci kasih clue, Koci jawab. Oke, Ini tentang pemain Coach. tebak pemain. Tuh. Nah itu gambarnya tuh Koci ya. Itu gua kira gerbang loh. Gua kira gerbang loh. Gue tahu ini. Sama. Posisinya bek kanan Arsenal. Ah ini gampang. Dari tahun 2007 sampai 2014 dia pakai nomor punggung 3. Karirnya dimulai di Sense. Ada nih Coach yang itu bukan gardu itu ya, itu rambut. Rambut sama jildat. Ah siapa namanya ya? Oh ya gue tahu. Gue. Dop itu. Iya. Bukan glossy itu.
Bakarisanya. Iya. Bener. Cewek cakep banget Koci, gila. Pacar cakep banget ya. Iya. Pacar Dia karem. Iya. Wah gila sih cakep banget. Bajin coy. Dijuluki Predator ketika gabung dari Everton ke Arsenal tahun 2001. Cuma bisa bikin 8 gol buat Arsenal dan dijual ke Carlton tahun 2004. Predator gabung dari Everton ke Arsenal. Orang skuadran dia kan. Bikin 8 gol doang di Arsenal. Dijual ke Carlton pada akhirnya. Yang gue tahu dari Everton ke Arsenal itu Arteta. Gitu. Iya. Tahu nih siapa Boy? Jeffers. Oh, Francis Jeffers. Iya. Udah. Kelihatan dong itu jago. Gak penting. Gak penting. Salah satu pembelian aneh Arsene Wenger dibeli dari Lille asal Korea Selatan. Wah anjing ini lagi siapa? Cuman main 10 pertandingan di Iya, gue Arsenal. tahu. Ada yang Lupa gue namanya, tapi ada benar. Siapa namanya? Gue lupa namanya. Ayo siapa? Gak tahu. Ko Yungki. Bukan. Pak Chuyong. Oh, Pak Chuyong. Nah, gak usah. Oke, ternyata Oke. Arsenal ada pemain kayak gitu ya. Ya udah. Berarti Piala Dunia lu Spanyol, Prancis. Ya. Yang di final, kalau nggak ketemu di Iya, di bagannya Di ya. bagan. Final Yang itu ya. mungkin dua itu ya. Tapi siapa tahu dia ketemunya di semifinal. Ya tapi emang kalau kita ngomongin Inggris juga masih di kuda hitam si Koci ya. Sebenarnya. Selalu menjadi kuda pelatihnya hitam, tapi kurang sih turnamen- ya. Apa? Kuda hitam itu kalau untuk gue ya Inggris, Belanda sama Jerman. Inggris, Belanda sama Jerman ya. Gue harap sih Jerman sama Jerman Belanda kok kuda di hitam? final lebih seru. Waduh. Kapan lagi gue nonton final Piala Dunia ada Belanda? Terakhir Afrika. Iya. 2000. 3 kali kan, 74, 78 sama 2010. 2010. Semoga sekarang lagi. Amin. Belanda. Pican lo Itali. Gue nggak lolos Koci. Patrick nggak lolos, bukan nggak lolos aja. Patrick nggak lolos. udah jadi kayak negara, bukan negara sepak bola ya Koci. Iya. Kalau udah 3 kali mah ya. Betul. Padahal kan gila ya. Padahal dia berangkat dari juara Eropa kan. Betul. Kayak bukan anjing lu kayak bukan negara sepak bola 3 tahun nggak lolos Piala Dunia. Karena mereka nggak percaya sama pemain-pemain muda. Iya, makanya Liga Italia tuh. Karena pelatihnya jadi arisan, makanya namanya Iya. seri A arisan. ganti-gantian. Iya bener sih. Pelatihnya muter-muter doang gitu ya. Itu tuh Italia nggak bakal berkembang karena begitu. Regenerasinya tuh mandek. Ada. Iya. Bukan cuma di pelatih aja, di pemain. Ya. Ya. Ya ambilnya afkiran dari IPL sama La Liga. Modric katanya Wancoy, Yang tua-tua. ototnya udah apa cuy? Apa? Ototnya udah kenapa? Udah kempes. Udah kempes ototnya. Modric. Iya. Itu pun masih salah satu pemain Nah, terbaik AC iya. Milan loh. Bayangin. Umur 40 tahun. iya. Betapa bapuknya itu klub. Udah closing tuh, mantap tuh. Ya udah. Terima kasih Koci udah mampir ke Makasih, Sidekick Koci ya. Ya, mudah-mudahan kita dibawa sama Koci ke Piala Dunia. Amin. Nah jangan lupa buat side boy side girls cobain menu sejuk kolaborasi sama Sidekicks nih. Ya, Tadi enak. Coach juga Enak, enak Coach? enak. Enak ya, Alpu tadi- Coach, enak Alpu Coach. Abu Enak. Coach. Alpukat enak. Coach nyobain alpukat sama Sate, sama mie pucet. bami ayam pucet. Tadi sate juga nyobain enak banget. Ntar. Ini apa nih namanya nih? Es kopi Es kopi Naldi. Naldi. Iya, jadi jangan lupa cobain karena masih cuma sampai 3 bulan. Habis itu menunya hilang. Iya, Ya, kita support. butuh. Kita butuh support dari teman-teman semua untuk bayar. Beli dong. Habis. Dadah. Ya, thank you ya.